Alkohol bikin gendut. Iya. Alkohol. Any kind. Any kind. Karena kan beda-beda, ada yang dari gandum. Bir kan dari gandum. Problem dasar alkohol itu nggak bisa keluar dari liver. Jadi kan semua yang kita makan, begitu dari mulut, masuk ke usus, masuk ke darah, itu dipulin semuanya tuh di liver. Oke. Alkohol tuh bener-bener nggak bisa keluar dari liver. Dia akan diem di situ. Nah problemnya alkohol itu akan membuat liver tuh tanda kutip jadi males buat ngebakar lemak. Buat Karena ngebakar mabok, energi. livernya mabok. Males banget nih, bakar lemak nih. Capek banget nih. Nyeret cariin gua taksi kan. Top Pod Academy, Indra Jegel, Surya Insomnia, Toge Rawon 2, dan Demon Endres. Toge rawon apa? Kecil-kecil ada Toge Rawon yang kecil-kecil. Dia belum jadi toge gede. Belum, masih Toge Rawon. Kan bang, toge mah emang kecil-kecil kan? Ada, Ada beda. yang panjang. Lah sepanjang apaan? Sepanjang-panjangnya toge. Nih, lu makan toge di depan duo serigala deh. Gede pasti itu. Toge dong. Hari ini kita balik lagi di Top Pod Academy, kita akan belajar banyak sama ahlinya, sama expert-expertnya. Betul. Aku sih belakangan ini Pak ya lagi Kenapa? lagi sakit. Sakit belakang, Terus kadang-kadang suka Pencernaan. ada asam lambung. asam lambung, terus Asam apa lambung lagi? Sama ini Apa itu? Apaan? pikiran karena banyak cicilan saya. Ya, seperti biasa di Toko Academy kita akan mendatangkan expert-expert di bidangnya masing-masing. Nah kali ini kita akan ngobrolin soal kesehatan jasmani badan apapun. Kali ini kita akan ngundang dokter umum sekaligus konsultan gaya hidup sehat. Ini dia Dokter Prama Aditya. Halo, selamat datang di Toko Academy. Halo, apa kabar? Yo, Hiro. Guys, aplikasi. Apa tuh? Halo dok. Silakan dok, duduk dok. Silakan, dok. Coba. Dok, berdiri di sini. Oke. Terus sini. Sini kak, Jegel. Hah? Puting tangga. Nih. Yeay. Enggak, ketuker. Kamu lebih pendek. Kan kamu paling kecil. Nah ini evolusi manusia, Darwin, model. Mau ini berdua masih kayak bocah, adu-aduan tinggi-tinggian nih. Heran banget. Dok, Iya. mau nanya dok, anak-anak sekarang katanya gaya hidupnya nggak sehat. Iya dok. Betul. Tapi katanya udah muda tapi udah mengeluh banyak sakit mah. Bener dok. Gimana? Migrain. Gerd. GERD. Tunggu, apa nama lainnya GERD? Nama lainnya GERD. GERD aja sih. Yang satunya. Apa? Dispepsia. Sakit lambung. gastritis. Sakit lambung apa? Oh beda. Asam lambung. Beda lagi. Yang ini dok, yang sakit perut biasa. Iya. Bukan GERD apa sih? Bukan GERD. Gastritis. Yang kayak Yang satunya Mama. Mah. Iya, dispepsia. kenapa Pak? Iya. Mau ngejok. Ah, dokternya aja kagak tahu. Iya ya. Enggak, itu istilahnya banyak memang. Dan penyebabnya juga beda-beda. Tapi apa bedanya asam lambung tuh sakitnya di mana? Kalau GERD tuh sakitnya di mana? Terus mah itu sakitnya di mana? Nanyanya atu-atu. Kan sebutkan dan jelaskan aja udah. Brengsek nih bocah. Aku jelasin sekalian aja. Ya dok, ya dok. Oke dok. Basicnya, asam lambung itu semua manusia punya. Oke. Jadi memang namanya cairan asam lambung itu memang diproduksi di lambung semua orang. Oke. Tugasnya buat mencerna makanan. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan kita ngomongin mah itu cuma gejala, istilahnya kumpulan gejala. Kalau bahasa simpelnya tuh dia ada sakit atau tidak nyaman di daerah lambung. Jadi secara besarnya. Ya. Kalau GERD itu kondisi di mana asam lambungnya tuh terlalu, kalau aku bilangnya pH asam lambungnya terlalu lemah, jadi bikin katup lambung atasnya kebuka, jadi asam lambungnya muncrat. Nah itu yang kita bilang GERD. Makanya GERD tuh kadang-kadang sakit di... GERD itu makanya bisa di dada atau di berdebar sampai ke belakang tembus gitu ya karena asam lambungnya harusnya di lambung, ini muncrat ke atas. Jadi bikin gak enaknya ke sini. Oh dia beleberan gitu. Sampai ke ulu jamis ini. Ulu jatuh. Iya. Ulu jami matol. Iya itu.
Iya, sampai ke sini. Jadi kan lambung tuh kan sampai batas di ulu hati sini. Begitu katupnya kebuka, dia muncrat sampai sini. Jadi kerasnya kayak kecekek. Kayak ada bola tenis nyangkut di sini gitu kalau udah versi parahnya tuh. Oh, jadi GERD itu parah ya, Dok? GERD itu salah satu penyakit. Dibilang parah banget ya kalau udah gejalanya udah macam-macam. Kalau gastritis? Kalau gastritis ada luka. Ada luka atau iritasi di lambungnya. Beda sama GERD, tapi gastritis bisa menyebabkan GERD. GERD juga, gitu. karena ada luka jadi menyebabkan Karena ada luka, jadi asam lambungnya jadi lemah, katupnya kebuka, muncrat juga. Gitu. Itu lukanya kira-kira dari apaan? Dari gara-gara sendalnya diumpetin, bisa. Kagak, kenapa kan Pola dia di makan, dalam? pola makan. Asamnya nggak sih jadi keropos gitu? Enggak, luka itu paling sering stres. Oh, stres. Stres. Pikiran? Pikiran? Overthinking, OVTH. Iya. Kan anak sekarang OVTH bilang. Oh gitu? Iya, Pak. Overthinking bisa. Yang kedua infeksi. Infeksi namanya Helicobacter pylori. Infeksi dari bakteri yang dimasukin dari makanan. Jadi si bakterinya istilahnya tinggal di dalam lambung, udah gitu dia menggerogoti si lapisan lambungnya. Kalau muncrat terus cairannya kemana? Ke sini. Jadi diem di sini makanya rasanya kayak kebakar. Makanya bisa jadi ada yang pita suaranya rusak gara-gara asam Iya. lambung. Oh Ada juga. iya. Betul, kayak gitu. Oh iya, sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Oh berarti kalau orang stres berarti kasihan ya? Kasihan. Banyak sebabnya. Iya, banyak katanya ininya, semua penyakit yang datang tuh dari stres ya, Dok ya? Stres itu memperparah. Memperparah Judulnya, ya. ya. Dok, mau nanya, Dok. Ini kan aku sekarang usia 34. Pak Surya 37. 37. Ini masih kecil-kecil. Kadang-kadang kita mikir, apakah pola hidup kita ini sehat atau enggak gitu. Ya. Gimana sih pola hidup sehat untuk usia matang seperti saya? Ya, olahraga harus berapa kali, makan kayak apa gitu, Dok? Oke, dari awal ya. Ya. Ya nomor satu makan sih kalau biasanya aku ke pasien-pasienku. Ya. Nomor satu makan itu kalau misalnya kita bilang 1 piring, kalau bisa karbonya cuma 1/4. Karbonya cuma 1/4. Sisanya lauk sama sayur. Kalau bisa. Kalau bisa. Kalau bisa gitu itu paling bagus. Ya. Yang kedua, tidur. Kalau aku daripada olahraga, mentingin tidurnya dulu. Soalnya tidur tuh paling disepelein sama banyak orang, apalagi Gen Z ya sekarang. Iya. bener-bener. Begadang. Malamnya party, paginya syuting. Malamnya party, paginya syuting gitu. Terus Oh jangan sakit. Gua nggak sleep call. Ya Allah. Jadi tidur tuh harusnya tuh di bawah jam 10 malam, harusnya ya. Soalnya di jam 10 malam sampai jam 3 pagi itu ada hormon yang keluar yang buat anti-aging. Endorfin. Bukan, growth hormone. Endorfin mah kalau olahraga. Endorfin kalau olahraga. Tahu lu? Morfin. Morfin mah beda lagi buat penahan rasa sakit. Apaan itu? Kan Ceka ini bergaul sama siapa di luar ya? Tahu sih bocah. Terus dok. Oke, nah yang ketiga baru olahraga. Nah olahraga tuh kalau bisa minimal banget seminggu 3 kali lah. Jadi selang sehari kalau bisa. Terus kalau bisa antara 30 menit sampai 1 jam lah kira-kira. Apapun ya, misalnya lari, ya jogging. Balik laginya tuh yang bikin lo happy dulu deh. Kalau basically secara general yang bikin lo happy dulu 30 menit sampai sejam. Nah yang paling pentingnya kalau udah olahraga makannya tetap dijaga. Karena banyak pasienku misalkan kalau abis olahraga misalkan abis zumba udahnya ngebaso. Iya. Jadinya kan gali lubang tutup lubang gitu. Oh, iya tuh. Orang-orang kalau jogging nih pada pulangnya bobo cimol. Itu bukan jogging. Itu bukan jogging. Iya, itu mah ke pasar pagi ya. Iya, ke pasar pagi. Itu mah emang udah jalan kaki aja ke sono. Emang ada kendaraan. Tapi gue termasuk orang yang tipikal orang yang kayak gitu. Olahraga gue lumayan kenceng. Seminggu tuh bisa 4-5 kali olahraga. 4 sampai 5 hari. Tiap pagi tuh ya? Iya, tiap pagi. Jadi di mindset gue olahraga banyak biar gue tetap bisa makan enak dalam takaran yang benar ya. Gitu. Maksud gue nggak mau ngontrol makan karena gue udah cukup killing kemarin diet panjang, olahraganya kurang malah jadi masa ototnya turun gitu-gitu. Boleh nggak kalau kayak gitu dong? In a way gini, bisa aja jalan bareng dalam arti proteinnya tetap tercukupi, cheating sesekali itu masih fine-fine aja. Cuman kayak kemarin tuh aku ada temen sama seangkatan sama aku, kelahiran 86 juga, itu tuh rajin olahraga, makan relatif dijaga, nggak ngerokok, nggak alkohol, nggak apa, serangan jantung. Hah? Oh iya? Kok bisa? Karena ajal kali. Gara-gara nggak ngerokok, nggak alkohol, serangan jantung. Udah bener berarti gue ini. Nggak gitu. Jangan. Ini kan nggak ngerokok, nggak alkohol. Ya Serangan jantung. maksudnya Mendingan berarti gue ngerokok sama alkohol. maksudnya berarti kan semua orang tuh bisa aja resiko gitu loh. Berarti mending merokok ya? Enggak Nggak gitu. gitu. Jadi mendingnya ngapain?
ngapain dong kita? Mendingnya hidup sehatnya secara keseluruhan, maksudnya jangan cuma setengah-setengah. Ya, Kan tapi- kalau yang temenku ini stresnya tinggi gitu loh. Jadi dari stresnya itu jadi tetap mempengaruhi ke kesehatan yang lain. Dia gitu. jomblo ya? Mau dikenalin? Ya kan stres. Lu stres gak, Sa? Oh iya sih. Anak-anak seumuran kalian tuh stresnya mikirin apa sih biasanya? Kita mikirin ini. Apa ya, orang tua. Ngapain lu mikirin orang tua? Ada orang tua yang mikirin lu? Tahu, ini anak kenapa begini amat? Bocah Pikiran singit. aja gitu. Kalau bapak gua lagi ngapain gitu. Ih sedih banget ya ngeliat bapak gua udah tua gitu aja. Iya, iya. Kenapa lu ngeliat orang tua sedih? Nggak tahu. Soalnya udah tua gitu kali. Iya. Kayak, oh kita punya waktu berapa lama lagi ya. Iya. Musik sedih, musik sedih. Gak usah nyuruh-nyuruh orang. Lu gimana, Cil? Stres lu kenapa? Iya, lihat orang tua. Di antara dua pilihan ya? Tapi ya dok, ini kadang-kadang yang buat jadi kayak apa ya bilang anak-anak sekarang tuh jadi kayak stres tuh gampang gitu. Kadang-kadang Ya. mereka orang ngomong, iya nih aku stres banget, overthinking banget Ya, gitu. ya. Cara untuk biar nggak stres ada nggak sih dok dari segi kesehatan? Apakah konsumsi apa gimana? Oke, poin satu yang memang bikin seseorang tuh makin stres itu ada penelitian dari makanan. Terutama makanan yang paling bikin orang tuh anxiety atau gampang cemas itu nomor satu justru gandum, glutennya. Gandum. Iya, sih. Makan robot gitu? Bukan gundam, itu gundam. Lucu banget. Terus. Jadi si glutennya itu bisa ada beberapa penelitian tuh dia bisa nembus ke otak, bikin jadi moodnya tuh jadi mood swing parah. Jadi makanya kalau di anak-anak dengan gangguan autism itu nggak boleh makan gandum, alasannya itu. Harus gluten Karena free ya? Iya, emosinya bisa bener-bener mood swing banget gitu. Berarti bau dong. Maksudnya? Kenapa? Jamban. Apa? Kok jamban? Oh zaman. Kan Gundam. Jauh. Gua gandum. Gundam dari Jamban. Aku nggak tahu yang deket lagi. Lu fokus ke ini deh, chat-chatan sama yang dua itu dah coba deh. Kayaknya kemana-mana pikirannya nih. Pikirannya kemana? Oke. Gitu berarti gluten free. Tapi aku makan nasi tapi tetap overthinking, Dok. Nah itu kan salah satunya doang. Yang kedua tuh misalkan lagi kebanyakan makan tepung-tepung lain bisa. Tepungnya kayak tepung beras, tepung aci, maizena, itu kan tepung juga. Oh iya, Jajan mulu aci sih lu. tuh. Aci Ciramba itu gue sering Ciramba makan. apaan sih? Ada Ciramba yang panjang-panjang itu nanti dikasih saus anuan. Apaan sih? Merah-merah. Yang chili oil. Cili, oh ya. Itu namanya cirambai. Itu enak dah. Makanan apaan Korea? Agak, makanan Sunda. Abang-abang punya chili oil. Iya. Cireng. Chili oil, dikocok-kocok gitu. Oh iya. Cirambai Iya, namanya. Cirambai. Ntar kita cobain dah. Aku mau nanya, Apa? Dok. Kan sekarang lagi ngetren yang suntik penahan makan, yang penahan glukosa ya. Oh. Ya, itu Itu insulin bukan sih? nggak Bukan, tahu, yang itu disuntik ke lawannya perut. insulin. Lawannya namanya tuh, kita bilangnya namanya glucagon-like peptide. Jadi kalau insulin buat nurunin gula darah, kalau yang si suntikan penahan nafsu makan tuh buat naikin gula darah, jadi bikin Oh, iya. kenyang. Gitu. Cuman di beberapa pasienku kalau misalkan pernah disuntik itu dan ada gangguan lambung, kambuh lambungnya, malah jadi GERD-nya kambuh. Oh gitu. Soalnya dia memperlambat pengosongan lambung. Soalnya Jadi gue pernah disuntik insulin karena gue doyan minum-minuman manis gitu. Katanya insulin itu disuntikin biar kita nggak craving sama yang manis-manis. In a way insulin itu salah satu fungsinya tuh buat cepet-cepet nurunin gula sih sebenarnya gitu. Kalau cravingnya tuh beda cerita, itu lebih ke serotonin. Oh, serotonin. Di otaknya tuh jadi ketagihan buat makan yang tepung-tepungan Nah, terus-terusan. buat anak-anak sekarang yang dikit-dikit ngopi, Ya. dikit-dikit. Kan kopinya juga kopi yang kopi manis, boba, segala Gula aren lah apa gitu. Maca-maca. Seberbahaya apa sih gula buat badan? Kalau analoginya tuh gula tuh bayangin kayak karat nempel ke besi. Jadi bentuk bersifatnya tuh dia mengoksidasi, menggerogoti pelan-pelan bahasanya tuh. Jadi kalau misalkan, makanya kenapa kalau orang bilang penyakit diabetes itu ibu dari segala penyakit, karena si masalahnya tuh dari gula di dalam darah itu dia menggerogoti ke ginjal, ke mata, ke jantung, ke paru, ke kulit. Jadi ciri-ciri paling khas, paling gampang kalau misalkan pengen lihat orang tuh udah kebanyakan makan karbo atau tepung atau gula, lihat dari ini sela-sela sendi jari. Kalau sendi jarinya mulai menghitam, itu tuh berarti tandanya udah kebanyakan gula. Kalau dia hitam aja. Coba periksa Gue yang salah Periksa deh. sama dokter. Kalau ini emang hitam gara-gara naik motor gimana? Ini cuma sebelah doang, sorry. Kalau naik motor? Jadi cuman kalau ininya doang nih, kayak ini nih. Ini kan agak hitam nih sebelah sini nih. Berarti aku Ayo lo. Ini aku juga. Dikit lah, Oh, ini dikit. doang. Gua dok. Aman lah, ini dikit doang. Dia harus mengurangi. Tapi dia dingin banget tangannya. Apa? Tangannya dingin banget. Ah, emang dia dagang es balok? gergaji. Soalnya kalau sedingin itu biasanya tiroidnya yang lemah.
Oh iya, berarti kalau- aku lagi sakit dong. Enggak, jadi kalau mahan tiroid aja. Oh, jadi tiroid itu apaan? Tiroid itu kelenjar hormon di sini yang buat produksi panas, produksi energi. Jadi kalau misalkan tiroidnya lemah, di tenggorokan sini ada kelenjar, bentuknya kayak kupu-kupu gitu. Nah itu tuh kalau misalkan lemah, salah satu gejalanya tuh tangannya tuh dingin gitu. Ayo kita ke UGM. Enggak Gini. Maksud gua, Dia ke UGM ngambil S1 lagi, dia stres ntar. kalau dari ciri-ciri fisik dok yang menandakan ada lagi nggak selain apa lagi? Ada skin tag. Skin tag tuh yang Yang kayak kita bulet- bilang bulet- kayak bulet. bisa ditarik-tarik gitu. Kayak bapak-bapak. Kayak daging jadi, ha. Oh itu? Itu juga apa? termasuk Oh, aku kebanyakan. ada tahu di sini. Bulat-bulat bisa gerak-gerak sendiri. Kutil nggak sih? Sininya. Apa? Bukan keluar dia kayak tai lalat tapi tai lalat keluar bisa gitu ditarik. hidung. Oh, tai lalat. Oh, Skin ini tag itu berarti kenapa? dalam. Sama, gara-gara kebanyakan karbo sama gula. Oh gitu. Kalau versi paling populer tuh ini lehernya menghitam, si belakang lehernya itu. Oh leher hitam. Lipatan leher. Saudara aku ada tuh yang Ada yang kayak gitu. gitu. Gue hitam gak dok? Enggak, aman lah. Ah, gue pakai sunblock soalnya tiap hari. Iya. Iya kan kita pakai sunblock, pakai gitu. Oh gitu dok. Berarti Iya. makanya kalau di orang tua tuh kadang-kadang ada yang Makin hitam di sini, Iya, makin iya. banyak gitu. Itu ya. itu karena gula. Karena gula, kebanyakan tapi- gula. Makanya jangan sampai stres. Yang bikin gak stres itu makanan 4 sehat 5 miliar. Bener sih. Stres. Kalau udah ada 5 miliar sih aku aman. Dokter kakak suka makan makanan manis? Aku udah enggak. Dulu kan aku pernah gendut banget soalnya. Oh, iya. Pernah gendut sama eksim gitu, jadi menghindari makanan-makanan. Eksim bisa sembuh. Bisa. Eksim tuh apa? Eksema Yang kayak gatal-gatal, kering gitu kulitnya. kering. Cuman itu bukannya genetik ya, bawaan lahir. Enggak, paling seringnya justru bukan genetik, ada faktornya. Cuma prinsip dasar kalau genetik itu kita kayak saklar lampu, jadi bisa dinyalain, bisa dimatiin, tergantung gaya hidup. Sebenarnya jadi kalau kita bilang misalkan ada orang tua diabetes, belum tentu anak-anaknya pasti diabetes, tergantung gaya hidupnya gitu. Bisa dari sama- alergik nggak? Bisa dari alergik Bisa, dari intoleransi makanan bisa, dari alergi udara bisa, tapi aku banyaknya nemuin pasien tuh yang intoleransi makanan, gara-gara lambungnya error atau ususnya yang error. Oh, berarti kalau Laktos dari biasanya. penyakit tuh nggak dari gennya. Kayak emak gua kan punya gula, jadinya gua punya gula gitu. Lah malu punya gula bagus, bisa bikin teh, bisa bikin kopi, bisa bikin nastar. Kalau nggak punya gula pahit semua. Tahu kalau emak lu punya gula lo nggak punya beda rumah lu. Iya, Gimana lu sih? bagaimana sih? Enggak, biasanya tuh ada gini. Kalau bisa sakit gula sih, iya soalnya turunan dari Nah bapak. itu bisa dari dinyalain, emak. bisa dimatiin. Iya. Tadi baru dijelasin. Oh, Lebih tepatnya tuh biasanya karena kebiasaan pola hidup di rumahnya, kebiasaan misalkan sering pakai gula, sering jarang makan sayur, kayak gitu bisa. Aku mau nanya, Yuk. apa aja makanan yang rasanya nggak manis tapi kadar gulanya tinggi? Ah, kalau aku biasanya aku boleh sambil nulis nggak sih? Boleh, 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 boleh. Boleh. Itu tuh ada spidolnya dok di samping laptop. Ada situ tuh, pun ada. ada. Ya. nah itu. Ya. Itu. Jadi kalau aku biasanya ngejelasin ke pasien itu kalau kita ngomongin gula itu kita bagi dua dulu. Ada sesuatu yang memakai Memakai gula. gula, kayak tadi kan kopi pakai gula, teh Ya. pakai gula. Ada sesuatu yang mengandung. Hah? Beda ya memakai dan mengandung? Beda tuh kalau memakai makan dari awalnya dia nggak ada gulanya, tapi ditambahin Ditambahin. gula. Ya. Oke. Kalau mengandung tuh dari awalnya udah ada Ada gula. kandungannya. Contohnya nasi. Nasi. Semua orang takut kalau orang mau diet pasti bilangnya apa? Jangan Kurangi makan nasi. nasi, Ya, ya. karena nasi kandungannya tinggi. Kan dari awal nasi itu nggak pernah pakai gula. Nasi itu dari awal dari beras tambah air menjadi Ya. menjadi nasi gitu. Nasi itu mengandung gulanya tinggi. Nah jadi yang mengandung, jadi pertanyaannya Eca ya tadi ya, Ya. mengandung itu terutama tepung. Oh, padahal hambar ya. Padahal hambar, tapi nasi putih juga Tepung kan hambar. dari gandum. Enggak, tepung itu kalau tepung terigu dari gandum, tepung beras ya dari beras, Dari beras. tepung aci dari umbi-umbian, maizena dari jagung. Semuanya juga dari karbo. Jadi si tepung ini yang paling bahaya. Karena orang pada ngerasanya tepung itu yaitu hambar, tapi kalau rasanya rata-rata asin. Ya. Asin atau gurih gitu. Makanya banyak pasien-pasienku yang curhatnya, gue udah berhenti gula, udah bertahun-tahun. Kenapa gue masih tetap, atau nyokap gue kenapa masih tetap kena gula? Ya ini, lo makan martabak ke, lo makan kerupuk ke, makan seblak ke, cuangki ke, Pakai minyak lagi ya. Apalagi roti ya gitu-gitu ya. Iya, roti kan dalamnya pasti ada Lagi-lagi. sesuatunya, ada sosisnya mungkin, ada coklatnya mungkin, kayak gitu kan double Ekstra nggak triple. sehat. Oh. Gitu. Tapi kalau ini kan dia apa nggak mengandung gula tapi Oke, tepung mengandung. mengandung gula tapi Mengandung. nggak manis. Iya. Kalau dokter nggak mengandung gula tapi manis. Iya. Masuk terus. Masuk terus, Cil. Mantap, Cil. Hidupnya mau cari aman terus ini emang. Iya. Mantap nih. Jago. Oh, dok, ini kita mau bahas beberapa mitos deh ya. Bener nggak kalau makan kacang
bikin jerawatan? Ya. Oh iya. Tergantung. Aku akan jawabannya tergantung dari sensitivitas masing-masing. Kalau kayak aku dulu yang pernah jerawatan satu muka gitu, hilangnya tuh begitu berhenti makan gandum sama susu. Jadi susu sapi dan turunannya itu lebih gede daripada kacang. Oh berarti efek yang keluar dari badan kita itu tanda penolakan dari badan? Tanda penolakan atau memang sensitif atau mungkin badannya nggak bisa mencerna. Makanya keluarnya dari jadi situ. Jadi jerawat, ya. Bisa. Tapi kacang ada beberapa orang yang memang murni cuma intoleransinya sama kacang doang ada, tapi nggak semua orang. Ya, Rata-rata kalau pukul rata 80% gandum glutennya sama susu. Ada mitos lagi yang bilang gini dok, bener nggak? Kalau kita makan Alaskan king crab, itu bikin kita jadi miskin. Itu bukan juta. Oke bro. Emang berapa sih Mas? Mahal bro. Kakinya aja Iya. Berapa emang? 1 juta gitu. Hah? Kepiting? Kepiting. Tapi gue masih bingung dah, kepiting tuh makannya dari mana dah? Dari abangnya dong. Enggak, kepiting tuh kan susah dimakan gitu dah. Lu aneh, kan kepiting udah dibuka biasanya. Iya, udah dipetekin Ada gitu. capitnya, ada kakinya sama badannya. Gue kalau beli di abang-abang ya dapat Ya. kerang kan, bermacam-macam. Ada kepitingnya tuh. Kata gue ini makannya dari mana? Susah ya? Iya, mulainya tuh harus dari mana gitu. Susah gitu. Karena kalau dibelah juga dagingnya kecil-kecil. Iya, dagingnya kagak ada ya? Iya, itu kepiting murah. Kalau kepiting lama dagingnya tebal-tebal, ada. Abis makan nggak boleh tidur. Tergantung. Kalau misalkan orang yang ada GERD memang bener jangan. Ah, Nggak boleh. kenapa? Iya, karena kan yang tadi aku bilang GERD kan katup lambungnya kan lemah. Jadi begitu lo tidurnya nyamping begitu, posisinya kan dada sama perut tuh jadi sejajar, jadi bisa naik. Jadi bisa pas tidur jadi kebangun tengah malam. Aku mau nanya, aku lihat di TikTok katanya kalau tidur lama bikin gendut. Tidur lama Jadi bikin gendut. kayak meskipun makannya nggak banyak tapi tidurnya kayak 12 jam gitu. Itu bikin gendut gitu. Gendut masuk angin kali itu. Bukannya waktu kita tidur sebenarnya ada pembakaran kalori juga. Ada. Jadi sebenarnya enggak sih, tergantung sebelum tidur lo makan apa. Lo makan apa dulu? Itu tidurnya sambil nyemil. Iya. Nah tidur sambil nasi padang. Bangun tangan belepotan sambil tidur. Oh gitu. Ngigo. Kalau nih katanya mau gemukin badan, makan malam, makan di jam-jam malam, jam kayak jam 10, jam 11. Bahaya. Oh iya. Jujur kalau mau ngegemukin badan agak lebih ribet biasanya soalnya akar masalahnya bisa macem-macem. Tapi paling sering stres justru. Jadi stres tuh antiknya tuh bisa bikin orang tuh makin gemuk atau makin kurus. Responnya badan tuh. Yang kedua lambungnya mungkin ada gangguan pencernaannya jadi nggak bisa mencerna menyerap dengan baik. Atau biasanya ada ya kalau beberapa pasien gue misalkan ada keluhan di usus besar, sering diare kayak gitu jadi kebuang lagi itu bisa gitu. Iya, kebuang lagi. Kalau alkohol gimana? Apanya dulu nih pertanyaan? Alkohol bikin gendut. Iya. Alkohol. Any kind. Any kind. Karena kan beda-beda, ada yang dari gandum. Bir kan dari gandum. Problem dasar alkohol itu nggak bisa keluar dari liver. Jadi kan semua yang kita makan, begitu dari mulut, masuk ke usus, masuk ke darah, itu dipulin semuanya tuh di liver. Oke. Alkohol tuh bener-bener nggak bisa keluar dari liver. Dia akan diem di situ. Nah problemnya alkohol itu akan membuat liver tuh tanda kutip jadi males buat ngebakar lemak. Buat Karena ngebakar mabok, energi. liver mabok. Males banget bakar lemak nih. Capek banget nih. Nyeret cariin gua taksi kan. Livernya mabok. Ya. Dan anyway, alkohol itu kan sugarnya tinggi. Gulanya sebenarnya kan dia tinggi banget. Maksudnya kan problem, walaupun dia rasanya tidak manis, tapi yang tadi kandungannya tuh gede. Si gulanya gitu. Jadi ya. Jadi kalau bercandaan gue kayak misalkan lo minum soju, misalkan tuh kayak minum jus beras, mau gimana pun kan dia dari beras. Iya dari beras. Terus kan whisky dari gandum, lo kayak minum jus roti. Iya, ada tapi kan kayak tequila gitu kan dari agave. Agave itu kandungan gulanya tuh 3 kali lipat lebih tinggi dari gula pasir dengan jumlah yang sama. Kalau Ayo, gin agak lebih mending. Gua nggak bilang aman ya, temen paling agak mending. udah pas berarti langkah gua. Ini gue bingung bahas minuman apa sih? Hah? Alkohol. Alkohol, minuman alkohol tuh beda-beda. Itu mah minuman mahal semua. Emang lu tahu alkohol apaan? Enggak, gue taunya Amer. Mengandung alkohol juga. Itu gulanya tinggi juga. Tapi ternyata itu murah tau. Amer ya? Berapa? Murah. Eh, Gak tapi- tahu, soalnya pakai ituan, pakai Pakai plastik, iya. Oh, sumpah? Ada tahu yang pakai plastik? Kamu kok tahu? Enggak. Itulah Iya. biasanya. Iya.
teman-teman kampus. Dia patungan doang. Ya. Kira ketahuan ambilnya kek Amer naik gunung ya, begitu. Oke, berarti hidup sehat tuh dari kitanya yang mesti ngebenerin ya cara makannya, terus tidurnya, olahraganya gitu-gitu. Minimal butuh komitmen 3 minggu lah. 3 minggu. 3 minggu Akhirnya untuk ngebentuk habit baru ya. Cuman problemnya begitu istilahnya cheating lagi, itu cukup butuh waktu 2 hari buat menggelinding gitu. Nah, itu katanya apa namanya bounce Bounce-nya bounce iya. diet. Katanya udah diet ketika selesai langsung dek naik banget. Jadi konsepnya gini loh, kalau ngomongin diet sehat, itu jangan dibandingin kayak demam berdarah. Kalau demam berdarah kan lo seminggu sembuh ya sudah. Ya sampai tanda kutip amit-amit kena lagi ya sakit lagi. Kalau diet itu kayak investment. Kayak investasi. Jadi kalau misalkan lo bisa, let's say kurus lah. Lo bisa kurus dengan diet begini, terus lo cheating, ya itu langsung wing. Tapi nggak semua diet cocok sama semua orang dong. Betul. Makanya perlunya konsultasi kan gitu. Mesti cari tahu. Iya. Dok, ini deh, kan kemarin aku yang diet tapi yang disuntik, yang minum-minum gitu, minum obat Oh, gitu-gitu. Itu tuh nggak apa-apa maksudnya? Itu mempercepat doang. Mempercepat ya? Basicnya mempercepat, tapi kalau nggak diet sama aja bohong, jadi kayak bohong-bohong uang. Oh. Gitu. Jadi istilahnya, let's say suntik atau obat dia ngancurin lemak yang udah ada, terus lo makan lagi, cheating lagi, ya berarti Sama kan aja ya? isi ulang. Iya ya. Tapi minum obat-obat dia tuh bahaya gak sih dong? Di kolom komentar banyak banget tau biasanya. Lihat dulu Bepom nggak? Di kolom komentar, aku udah diet kak, masih makan Iya. banyak tapi gini terus gimana sih kak Kok caranya? Kak Halda badannya langsing banget. Iya kan ya kayak gitu ya? Berarti nggak apa-apa orang nggak bener, yang penting hidupnya bener. Ya, harus benar Ya harus dua-dua. benar juga dua-dua, Eca. Dua-duanya. Ya kan biar panjang umur. Iya benar. Yang penting kalau gue di mindset gue olahraga makan yang benar itu biar tuanya nanti nggak nyusahin orang. Nggak nyusahin orang. Dan lu nggak mau ini ya, maksudnya lu mau makan apa aja, makanya lu olahraganya kencang. Iya, itu pun masih gue kira-kira. Gue nggak bisa makan seafood, nggak bisa makan. Gue kan Iya, ada kolesterol. Oh, ada Pak? Ada gue. Pantes marah-marah mulu. Iya, ada kolesterol. Iya. Parah Emang ya? kolesterol marah-marah darah tinggi kali. Gimana sih lu pada? Marah-marah, jangan marah. Oke, terima kasih banyak dokter. Mudah-mudahan kita bisa hidup sehat semuanya ya. Biar tuanya nggak nyusahin orang. Sampai ketemu lagi di Talk Academy. Bye. Bye.